Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Elvanda, Iren, dan saya sendiri, Uziel Laksariadi. Oke, pada mata kuliah penyuntingan ini kita akan membahas mengenai resensi. Oke, yang pertama, eh, definisi resensi. Menurut Vardenki dan teman-teman dan kawan-kawan mengatakan bahwa resensi adalah hasil penilaian atau timbangan terhadap kelebihan atau kelemahan suatu buku. Menurut pendapat Kastiawan dan kawan-kawan 2007 menyatakan bahwa teks resensi merupakan teks yang berisi pemberian kritik, evaluasi, atau melakukan review terhadap karya cipta intelektual. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa teks resensi adalah tulisan singkat yang menyajikan pendapat dan evaluasi penulis tentang suatu karya, serta memberikan wawasan kepada pembaca tentang kualitas, kelebihan, dan kekurangan karya tersebut. Oke, resensi memiliki tujuan, yaitu memberikan panduan kepada pembaca yang memiliki karya yang sesuai dengan minat mereka. Tujuan yang kedua, mendorong pembaca untuk berpikir lebih kritis tentang karya yang diulas. Tujuan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada pengarang atau pembuat karya. Dan tujuan keempat, membantu dalam promosi atau pengembangan karya tersebut. Resensi selain memiliki tujuan, tentunya juga memiliki manfaat. Manfaat dari resensi adalah mengasah intelektual. Yang kedua, memahami isi buku yang diresensi. Yang ketiga, mendapat penghasilan jika resensi dimuat di media massa. Yang keempat, akan dikenal dan direkrut untuk meresensi buku oleh penerbit. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, teks resensi ini tentunya memiliki struktur serta jenis-jenis teks resensi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari 5 struktur. Struktur yang pertama adalah identitas, yang isinya itu identifikasi karya yang akan dibahas. Itu meliputi judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun terbit, tebal halaman, serta nomor terbitnya. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini mencakup informasi latar belakang karya yang akan dibahas. Setelah orientasi ditulis, nantinya di situ akan terdapat sinopsis atau ringkasan singkat dari karya yang sedang diulas. Kemudian ada analisis yang berisi ulasan lebih dalam tentang karya sastra serta evaluasi yang memuat penilaian penulis secara keseluruhan. Jadi penilaian di sini ada penilaian tentang kelebihan karya serta kekurangan dari karya sastra itu tersebut. Kemudian dari jenis resensinya sendiri terdapat teks resensi deskriptif, kemudian teks resensi informatif, teks resensi evaluatif, dan juga teks resensi kritis. Selanjutnya, baik untuk unsur kebahasaannya sendiri, karena teks resensi ini akan disajikan kepada halayak atau orang banyak, jadi di sini kebahasaannya sebisa mungkin komunikatif agar mudah dipahami oleh pembaca ataupun penikmat karya sastra. Nah, bahasa yang digunakan merupakan bahasa komunikatif yang singkat, padat, tegas, menarik, serta mudah dipahami. Namun, jika penggunaan bahasa komunikatif ini berkaitan dengan cara penulis untuk memilih kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, dan penggunaan ejaan yang benar. Hal ini sesuai dengan Torima tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam menulis resensi, bahasa yang digunakan harus dapat digunakan sebagai media komunikasi tentang apa yang ditulis oleh para resensi pada para pembaca, karena fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi. Teks resensi memiliki kaidah kebahasaan seperti menggunakan konjungsi penerang, menggunakan kata menyatakan rincian aspek, dan konjungsi temporal. Selanjutnya, ada penyuntingan resensi. Pengertian dari penyuntingan resensi itu sendiri adalah proses kritis
dalam menghasilkan resensi yang informatif, jelas, dan juga efektif. Nah, di sini resensi ini merupakan ulasan singkat tentang suatu karya. Karyanya ini bukan hanya novel atau eh, buku pelajaran ataupun buku-buku mata kuliah ya. Jadi di sini karya yang dimaksud itu bisa dalam bentuk film juga. Kemudian selain film itu juga dapat dalam bentuk acara yang menyajikan pendapat atau evaluasi dari penulis resensi. Untuk tujuan utama penyuntingan resensi sendiri adalah untuk membantu pembaca memahami karya yang diulas dan mengambil keputusan berdasarkan ulasan tersebut. Keputusannya ini adalah keputusan untuk membeli produk tersebut atau untuk menonton film tersebut. Jadi, keputusan dari sebuah resensi ini nantinya akan dikembalikan kepada penulis atau penontonnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iren. Oke, baik. Akan saya lanjutkan pada bagian pembahasan tentang resensi. Jadi, dari hasil pencarian kami ada salah satu contoh resensi yang dimana resensi tersebut masih terdapat beberapa bentuk kesalahan, dan di sini kami mengutip beberapa kesalahan dalam resensi tersebut dan terdapat pembetulan serta alasan mengapa kutipan tersebut atau kalimat dalam resensi tersebut itu salah. Jadi yang pertama itu kami mengambil kutipan yang berupa film Up yang ditayangkan tahun 2019. Jadi di situ ada pembetulannya juga bisa dilihat, dan alasan mengapa kalimat tersebut salah adalah pada penulisan judul film tersebut tidak disertai dengan tanda kutip. Terus kesalahan yang kedua adalah kesalahan penulisan nama pada salah satu tokoh dalam resensi tersebut. Jadi kesalahan dalam kalimat tersebut adalah kesalahan penulisan nama atau typo pada kata Charles. Penulisan yang benar adalah menggunakan S, bukan menggunakan Z. Selanjutnya, pada kesalahan yang ketiga itu pada kalimat sayangnya mereka tidak dikaruniai seorang anak. Jadi pembetulannya itu menurut kami pada kata setelah sayangnya itu bisa ditambah dengan tanda koma. Jadi bisa sayangnya mereka tidak dikaruniai seorang anak. Jadi di sini pada kutipan yang ketiga ini kesalahannya adalah terjadi pada penggunaan tanda baca. Yang keempat itu pada kalimat hingga akhirnya Carl dan Ellie. Setelah pada kata akhirnya itu seharusnya bisa tidak menggunakan tanda koma setelah kata akhirnya. Jadi pembetulannya itu setelah kata akhirnya itu bisa ditambah dengan koma. Pada kutipan yang kelima itu pada kalimat film yang berkisah tentang seorang kakek dan seorang anak bernama Russell. Jadi pembetulannya itu film yang berkisah tentang seorang kakek bernama Carl Fredison dan seorang anak bernama Russell. Jadi kesalahan pada kalimat tersebut adalah nama tokoh kakek yang diceritakan dalam film Up sebagai produk resensi kami tersebut tidak diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman pembaca tentang tokoh dalam film tersebut kurang. Selanjutnya, pada kesalahan berikutnya, kesalahan yang keenam, kami mengambil dari kata produksi. Di situ terdapat kesalahan penulisan produksi. Di dalam resensinya itu tulisannya itu produksi, jadi kurang kata apa itu? Jadi kesalahannya itu di mana penulis resensinya itu tidak teliti dalam penulisan, jadi terdapat beberapa huruf yang kurang, jadi kata tersebut menjadi kurang efektif atau tidak baku. Terus yang ketujuh itu terdapat pada kalimat genre fantasi dalam film ini serta efek-efek animasinya sangat bagus. Jadi kesalahan dalam
kalimat ini adalah kesalahan dalam penulisan kata animasi. Seharusnya menggunakan kata N, tetapi dalam penulisan resensi tersebut menggunakan kata M, sehingga bisa dikatakan kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kesalahan dalam penulisan salah satu kata dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, yang ke-8 itu seperti kutipan sebelumnya itu terjadi kesalahan dalam penulisan nama. Kesalahan penulisan nama itu pada nama Charles Fredrickson. Penulisan yang benar adalah Charles Fredrickson, tidak menggunakan D. Jadi D-nya itu bisa dihilangkan. Selanjutnya itu pada kutipan yang ke-9, meski tergolong film lama tapi tidak membosankan untuk ditonton berulang-ulang kali. Jadi pada kalimat ini terdapat kesalahan di mana penulisnya itu mengulang kata yang sama sehingga kalimatnya itu menjadi tidak efektif atau tidak baku. Jadi kalimat tersebut bisa diubah menjadi meski tergolong film lama, tapi tidak membosankan untuk ditonton berulang kali. Jadi kata berulang-ulang itu tidak diperlukan, jadi bisa menggunakan salah satunya saja. Selanjutnya itu pada kami mengambil salah satu kutipan, yaitu film Up yang ditayangkan tahun 2019 ini merupakan film yang berkisah tentang seorang kakek dan seorang anak bernama Russell yang berpetualangan untuk menemukan Paradise Fall dengan menerbangkan rumah menggunakan 10.000 balon. Jadi kesalahan pada kalimat tersebut menurut kami adalah kalimatnya terlalu panjang sehingga terkesan tidak efektif. Berikut adalah beberapa kesalahan yang kami temukan di dalam resensi yang kami temukan. Jadi kesimpulannya itu dalam resensi yang kami tulis itu terdapat beberapa kesalahan. Jadi jika dilihat dari pengertian, resensi merupakan tulisan yang memberikan informasi kepada pembaca terkait suatu produk tulisan atau film secara singkat, lengkap, dan mendalam. Tujuan dari tulisan resensi yang dihasilkan, pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari suatu tulisan tanpa membacanya secara keseluruhan. Contoh kesalahannya adalah penggunaan tanda baca, penulisan nama tokoh yang tidak tepat, serta penggunaan kata yang salah. Hal ini diakibatkan karena kurangnya ketelitian penulisan dalam proses menulis resensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dalam presentasi kami. Terima kasih.